Keracunan. Keracunan makanan merupakan masalah kesehatan global dengan angka kejadian yang signifikan. 600 juta kasus penyakit bawaan makanan terjadi setiap tahun di seluruh dunia, 420 juta kematian per tahun secara global, 30% kematian terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Definisi, kondisi yang terjadi ketika seseorang terpapar atau mengonsumsi zat berbahaya yang dapat merusak sel dan fungsi tubuh. Penyebab keracunan. Satu, makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit, zat kimia berbahaya, obat-obatan dalam dosis berlebih, racun dari tumbuhan atau hewan, gas beracun. Gejala umum keracunan adalah mual dan muntah, diare, nyeri dan kram perut, sakit kepala, demam, kelelahan dan lemas, gangguan pernapasan, ruam pada kulit, kehilangan kesadaran pada kasus yang parah. Keracunan makanan biasanya disebabkan oleh bakteri, bakteri Salmonella coli Listeria, bakteri Staphylococcus aureus, dan bakteri Clostridium perfringens. Yang kedua disebabkan virus, seperti virus norovirus dan juga virus hepatitis A. Keracunan makan juga bisa disebabkan parasit, seperti cacing dan juga amuba. Keracunan makan juga bisa terjadi karena toksin alami, seperti racun pada beberapa jenis jamur, racun pada ikan tertentu. Misalnya keracunan chigwater. Keracunan makan juga bisa terjadi dalam keracunan bahan kimia, seperti pestisida pada buah dan sayuran, kontaminasi bahan kimia pada makanan, merkuri pada ikan laut. Faktor resiko yang biasanya terjadi kepada 1. Orang tua dengan sistem imun yang menurun, 2. Wanita yang sedang hamil karena perubahan metabolisme, 3. Bayi dengan sistem imun yang belum berkembang sempurna, 4. Anak-anak dengan sistem imun yang belum berkembang sempurna, 5. Terjadi pada penderita penyakit kronis. Situasi di Indonesia, data kejadian, pada tahun 2020, terjadi 24 kasus KLB keracunan pangan di 16 provinsi sebanyak 36,92%. Dampak kejadian meliputi 1 orang meninggal, 476 orang rawat inap dan 1.669 orang rawat jalan. Tata laksana terapi keracunan. Prinsip umum penata laksanaan, stabilisasi awal, evaluasi dan stabilisasi ABCRW, breathing, circulation, pemantauan tanda vital dan kesadaran, pemasangan monitor jantung dan oksimetri, pemberian oksigen sesuai kebutuhan. Dekontaminasi. Paparan kulit, lepaskan pakaian terkontaminasi.
Cuci area terpapar dengan air mengalir minimal 15 menit. Lakukan irigasi mata jika terkena paparan. Paparan ingesti. Pemberian karbon aktif untuk mengikat racun. Cuci lambung bila diindikasikan. Irigasi usus menyeluruh pada kasus tertentu. Terapi suportif, penanganan respirasi, intubasi bila diperlukan, bantuan ventilasi mekanik, pemantauan saturasi oksigen, penanganan sirkulasi, resusitasi cairan kristaloid, koreksi gangguan elektrolit, pemberian vasopresor bila diperlukan. Pemberian antidotum, antidot spesifik, N-asetilsistein untuk keracunan paracetamol, naloxone untuk keracunan opioid, atropin untuk keracunan organofosfat. Patofisiologi keracunan, mekanisme umum keracunan, gangguan transportasi oksigen, racun mengganggu kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah, menghambat pengiriman oksigen ke jaringan, menyebabkan hipoksia jaringan, kerusakan seluler, mengganggu fungsi pernapasan sel normal, merusak mitokondria terutama pada sel saraf dan jantung, mengakibatkan disfungsi seluler dan kerusakan jaringan. Efek pada sistem organ. Sistem saraf, menyebabkan kerusakan otak akibat iskemia. Mengaktifkan kaskade inflamasi, dapat mengakibatkan sindrom neuropsikiatrik tertunda. Sistem kardiovaskular, menimbulkan depresi miokard, menyebabkan hipotensi dan aritmia. Memperburuk hipoksia jaringan. Sistem pernapasan, mengganggu pertukaran gas di paru-paru, menyebabkan bronkospasme. Dapat mengakibatkan gagal napas. Respon tubuh, respon inflamasi, aktivasi platelet, pelepasan mediator inflamasi, pembentukan radikal bebas, stres oksidatif, peningkatan produksi ROS reactive oxygen species, peroksidasi lipid, kerusakan protein dan DNA sel. Terima kasih atas perhatiannya.